Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore rekan-rekan semua. Kembali lagi kita pada pertemuan untuk mata kuliah pengembangan bisnis. Di mana materi hari ini kita akan membahas tentang desain sprint. Desain sprint ini nanti ada terbagi dalam 3 tahapan. Untuk penjelasan hari ini saya akan tampilkan slide 1 dan 2. Dan kalian juga bisa mendownload di link student kalian, dan ada uploadan di situ juga untuk desain print yang tahapan yang ketiga yang bisa kalian download. Baik, kita mulai aja pembahasan pada hari ini, yaitu desain sprint. Nah, ini ada pemahaman konsep mengenai apa itu desain sprint, yang merupakan suatu metode untuk membangun konsep produk dan prototipe yang dibutuhkan dalam waktu sekitar 5 hari. Ada 5 tahapan yang sangat komunikatif dan interaktif untuk mengeluarkan semua ide, inspirasi, dan kreativitas serta masalah-masalah yang ada. Dan solusi yang kemudian diwujudkan adalah dalam bentuk prototipe yang tentu saja harus di-cross-check ke calon penggunanya. Untuk mempercepat proses validasi, diperlukan sebuah ide produk dalam waktu sekitar 5 hari. Nah, di sini ada gambaran tentang sprint cocok digunakan apabila ada keterbatasan dalam hal dana, waktu, dan kemampuan teknologi, kemudian memiliki masalah yang besar, serta bagaimana ketika ingin memulai ataupun mengeksekusi ide. Anda di sini akan belajar cara memetakan masalah, membuat sketsa solusi, kemudian menciptakan prototipe, dan melakukan user test. Tahapan yang pertama ada long term goal, questionnaire map, dan sprint map. Buat long term goal yaitu dengan membuat tujuan yang ingin dicapai dari masalah yang ingin diselesaikan. Ya, seperti pada mata kuliah sebelumnya yaitu Technopreneur, ketika kalian akan membangun sebuah bisnis, tentukanlah cari dulu kira-kira apa menjadi permasalahan dari konsumen-konsumennya. Di sini makanya kita membuat tujuan bisnis Anda untuk mencapai permasalahan yang ada, dicarikan solusinya. Kemudian buat questionnaire map atau peta pertanyaan. Keraguan apa yang ingin dijawab oleh setiap anggota sprint? Untuk mencapai goal yang telah ditentukan, apa yang harus terjadi atau dilakukan, dan faktor apa yang bisa menyebabkan kegagalan. Sebagai contoh, di sini buahbatu.com. Long term goal-nya adalah memperkenalkan produk buah-buahan lokal ke seluruh masyarakat Indonesia melalui sebuah website. Nah, questionnaire map-nya, 1. Apakah menjual buah secara online adalah cara yang bisa diterima masyarakat? Mengingat kesegaran buah memiliki batas waktu. Banyak konsumen juga yang tidak melihat langsung produknya apakah akan yakin dengan produk tersebut. Kemudian apakah pembeli sudah cukup untuk menemukan supplier produk yang sesuai dengan mereka. Contoh yang lain yaitu di sini ada stop smoke ya, membantu perokok untuk berhenti merokok total dengan cara yang menyenangkan. Nah, temuan masalahnya adalah apakah efektif menghentikan kecanduan rokok melalui sebuah aplikasi? Yang kedua, bagaimana menggugah pecandu rokok tersebut untuk berhenti? Nah, tahap berikutnya itu sprint map, yaitu peta sprint, sebuah perjalanan atau gambaran tentang perjalanan bagaimana user berinteraksi dengan produk kamunya. Nah, dibuatlah gambaran mapnya. Di sini ada yang pertama adalah aktor, di mana ada customer dan suppliernya. Kemudian kolom yang berikutnya adalah proses, goalnya untuk membeli buah. Dan ini contoh untuk produk yang sebelumnya ya, buah.com. Kemudian dari customer tentu saja ketika menggunakan aplikasi atau website tadi mencari buah ya. Kemudian prosesnya adalah memilih buah. Endingnya adalah goalnya mencapai pembelian buah. Nah, apabila ada supplier, nah supplier di sini adalah untuk memberikan inputan atau masukan tentang buah-buah yang dijual. Di sini ada customer yang bisa mencari buah tersebut hasil dari inputan di website oleh supplier. Kemudian contoh untuk stop rokoknya. Aktornya adalah para perokok. Endingnya atau goalnya yaitu mereka berhenti merokok secara total. Nah, proses yang dilalui seperti apa? Dari perokok ketika menggunakan aplikasi, dia membuka aplikasinya. Kemudian ada menu-menu ya atau fitur-fitur yang bisa menjadi pilihan bagi si konsumen perokok untuk memilih capaian apa yang ingin dilakukan untuk mencapai goalnya.
Di sini ada memilih plan untuk berhenti rokok, kemudian ada aktivitas atau kegiatan apa yang harus dilakukan, kemudian gambaran mengenai track recordnya, ya, track progresnya. Dari perokok bisa mendapatkan reminder juga selama dalam prosesnya. Misalnya ada reminder dari aplikasi, apakah bisa dibangun melalui komunitas? Bisa juga ya. Kemudian apabila kegiatannya sudah dilakukan, hasil recordnya juga baik, dia akan mendapatkan reward. Nah, asumsinya ketika dia sudah mendapatkan reward, ada capaian yang dihasilkan. Tujuannya itu cukup berhasil, yaitu berhenti merokok. Nah, di sini silakan Anda membuat gambaran tentang UMKM ya, UMKM yang kalian buat, yang kalian ajak mitra atau kerjasama, kalian buatlah tadi seperti peta seperti ini. Kira-kira aktornya siapa? Ada pihak-pihak lainnya atau tidak ya? Di sini seperti buah.com ada customer, ada suppliernya. Prosesnya itu seperti apa? Dan ini yang dilakukan secara online ya. Nah, bila memang UMKM-nya masih bersifat offline, berarti prosesnya dilakukan seperti apa agar bisa mencapai goal-nya. Oke, tahapan kedua yaitu ask the expert, ya, interview dengan pakar-pakar yang ada. Ketika terjun ke sebuah bisnis, tidak semata-mata orang tersebut paham dan tahu tentang bisnis yang akan dijalankan. Maka dia akan mencari tahu dan bertanya dengan para ahli-ahlinya. Nah, di sini kalian juga bisa turun untuk bertanya kepada para pakar-pakar atau ahli-ahli yang sudah berkecimpung di bisnis tersebut yang menjadi mitra kalian tentunya. Nah, siapakah yang layak untuk diinterview? Perwakilan dari user konsumennya. Mereka yang mengerti dan paham tentang seluk-beluk produk. Kemudian mereka pernah membuat proyek serupa di masa lalu. Ini tadi contoh masih buah.com, ada supplier. Dia mengetahui apa saja yang diperlukan ketika mereka akan merestrukturisasi menjual buah melalui online. Nah, customer service bisa jadi untuk yang menjadi expertnya. Orang yang bisa mewakili suara user tentang bagaimana user nantinya ketika berinteraksi di website dengan mereka. Ya. How might we not atau bagaimana kita bisa. Disingkat HMW adalah sebuah proses aktif ketika mendengar masalah. Jadi ide dari para expert yang kemudian dikonversi menjadi pertanyaan yang akan digunakan sebagai cikal bakal atau ide dari solusi yang akan digunakan pada sprint Anda ya. Nah, setiap kalimat ada ide menarik dari pakar, maka akan mengubah menjadi pertanyaan. Dia sebagai contohnya info dari pakar versus HM-nya. How might we not-nya. Pembeli itu sangat pilih-pilih untuk membeli buah ya. Kemudian dituangkan atau dikonversi menjadi sebuah pertanyaan, bagaimana kita meyakinkan konsumen bahwa kita memiliki supplier yang baik sehingga akan meminimalisir atau memberikan solusi bagi konsumen yang suka pilih-pilih kualitas buah. Kemudian ada yang tengkulak memberi harga yang sangat tidak wajar. Ya, di sini bagaimana kita menciptakan pasar yang sehat dan bebas dari tengkulak. Kemudian yang ketiga, pembeli selalu menanyakan informasi tentang buah yang mereka beli. Nah, bagaimana kita memberikan pengalaman memilih buah yang informatif. Oke, ini input dari sebuah buah. Ketika digabungkan ada input dari sebuah, maka di sini gambaran ada kurator untuk melengkapi informasi-informasi yang berkaitan dengan pertanyaan yang di atas tadi. Ya. Di sini gambaran bagaimana kita meyakinkan customer, kita memiliki supplier yang baik, bagaimana cara kita memberi pengalaman memilih buah yang informatif, kemudian bagaimana kita memberikan nilai tambah untuk setiap supplier yang menjual produknya. Di sini cara menyusun HMW-nya dari baca semua HMW yang tadi di atas, kemudian buat berdasarkan pengelompokan, kemudian proses voting karena tidak semua HMW node ya akan dipakai untuk penyelesaian masalah dan untuk memetakan ide apa yang memiliki prioritas yang tertinggi yang memberi solusi bagi permasalahan konsumen. Berikut memutuskan sebuah target, setiap proses di map atau peta yang telah dibuat tidak semuanya akan kamu buat. Nah itu tadi, lebih baik memfokuskan atau mencurahkan tenaga perhatian untuk membuat prototipe yang dianggap paling penting untuk diselesaikan. Kita asumsikanlah nasi uduk misalnya ya, nasi uduk. Selera orang tuh berbeda-beda ya. Bagaimana bisa dikatakan bahwa nasi uduk tersebut nikmat yang pasti terasa ya santannya. Tapi di luar itu mungkin ada yang mengatakan permasalahan
konsumen itu merasa terlalu asin atau malah bukan kurang asin atau kurang gurih tadi, ya, atau mungkin tambahan macam-macam toppingnya lah istilahnya, toppingnya yang biasa standar dia nasi uduk itu kering tempe, bisa ada bihunnya, kemudian ada telurnya, kemudian misalnya ada produk seperti tempe gorengnya misalnya ya, seperti itu. Nah, itu kan banyak permintaan. Yang maunya yang ada macam-macamnya. Nah, pilih-pilih tadi. Karena tidak semua juga orang suka gurih, tidak semua juga orang suka yang tidak terlalu gurih, ya. Kemudian disinilah kalian akan memilah pertanyaan-pertanyaan tadi, ya. Apa yang menjadi fokus utama untuk dibuat dalam pertanyaan. Tuh. Selanjutnya, sketsa solusinya, metode lighting tibunya, sebuah proses mencari referensi atau ide dari produk-produk yang sudah ada di pasar ya. Cari, amati produk lain, ambil contoh, kemudian contoh dari industri lain, kemudian ambil contoh juga produk buatan sendiri yang belum selesai. Ibu katakan tadi ada contoh yang buahbatu.com dan Proko. Di sisi lain Ibu juga ceritakan di luar dari materi ini berkaitan dengan nasi uduk. Nah ya, nasi uduk. Ibu mencermati ada nasi uduk dekat area rumah Ibu itu. Sebenarnya harga yang dibanderol tidak juga terlalu mahal, tidak juga terlalu murah ya. Tetapi mungkin dia sudah memberikan solusi buat konsumen yang suka makan nasi uduk tuh ada lauk-lauk tambahannya gitu, ada lauk tambahannya. Dan lauk tambahannya tidak sekedar ya telur lagi gitulah ya. Nah, ada standar kan telur mungkin telur dadar, ada telur apa namanya ceplok, ada telur balado gitu di sambal ya, dan mungkin gorengan itu tambahan bonusnya. Nah, dia memberikan lain lagi ya, di sana ada perkedel, sana ada pelahati dan lain sebagainya. Dan ini akhirnya memang ramai sekali uduknya sehingga itu juga memberikan solusi ketika dia membeli usaha kuliner. Oke, ini gambaran homepage dari sebuah halaman e-commerce ya. Ada informasi-informasi yang disampaikan gitu yang menjadi pengen dari pertanyaan-pertanyaan. Oke. Kemudian sketsa solusinya, teknik menuangkan ide ke dalam gambar. Tahapan tadi kalian mencari tujuannya, mencari permasalahan, kemudian tahapan yang berikutnya adalah tanya kepada para ahlinya, diturunkan menjadi sebuah pertanyaan, ya, solusi apa yang diberikan. Nah, ini adalah membentuknya dalam sebuah sketsa solusi, ya. Oke, nih, ini gambaran aplikasi tadi. Oke, ada idenya, ada gambar-gambarnya. Kemudian ketika fitur masuk ke website ya, atau mungkin aplikasi, ada welcome, ada contoh-contoh kabar produk, dan lain sebagainya. Nah, kenapa sketsa solusi ini penting? Ide itu sulit dimengerti hanya dengan kata-kata. Oleh sebab itu, ide sebagian diungkapkan juga dengan gambar-gambar. Gambar yang paling efektif yang untuk menuangkan ide-ide tanpa banyak bertele-tele. Ya, kemudian ini membagi tugas atau define versus swarm ya, fokus pada tugas saja. Nah, gambaran tadi cari buah. Oke, swarmnya. Kemudian di map define-nya si Budi, ada si Sarah, ada Irfan, ada Yanto ya, ada Khairul ya. Tujuan mereka banyak bisa berbeda-beda ketika goalnya adalah membeli buah. Nah, langkah solusinya adalah membuat note, mengumpulkan ide atau crazy eight, dan sketsa solusi versi full. Ya, masing anggota tim mencatat poin paling penting yang kalian dapat dari HMW tadi. Yang penting-penting saja yang akan menjadi goal di sprint map-nya. Ketika mengumpulkan ide, menggambarkan sebuah ide kasar, kemudian coretan sederhana ataupun dalam bentuk diagram. Hasilnya dilingkari ide yang palinglah menonjol. Apa itu Crazy Eight? Nah, adalah sebuah proses menggambar cepat untuk menghasilkan variasi dari ide yang sudah digambarkan sebelumnya. Hanya kira-kira membutuhkan waktu 8 menit ya. Nah, di sini gambaran untuk membuat sketsa solusi, pilih ide terbaiknya ya, kemudian buat 3 panel storyboardnya. Karena produk merupakan sebuah rangkaian aksi dilakukan oleh pengguna, maka butuh diperjelas langkah apa saja yang harus mereka lalui. Tipsnya dalam membuat sketsa solusi, anggota lain harus mengerti gambar yang Anda buat. Ya, kalau pihak lain aja tidak paham dengan gambar, maka itu tadi akan kesulitan untuk memahami. Kemudian jangan tulis nama di kertas, cukup gambar dengan grafis, jangan pakai teks atau placeholder, dan beri judul yang cukup menarik. Ini contoh sketsa
solusi. Tadi ya, pilih buah. Gambaran, pilih buah ketika buka aplikasinya, masuklah gambar pilihan jeruk. Jeruk ada berbagai macam, misalnya ada jeruk BW, ada jeruk Medan ya, dan lain sebagainya. Si A, B, C tadi ya, si Koirun, si siapa tadi ya, nah pasti ada banyak pilihan yang mencari informasi, masuklah ke informasi. Buah B ini rasanya seperti apa? Buah BW tadi ya, makan buah BW ini beda rasanya. Kalau buah BW bumi waras nih yang terkenal di Lampung, itu rasanya lebih asam manis dibandingkan buah Medan ya, nanti di gambaran. Kemudian ada peta lokasinya bila memang itu diperlukan. Ini adalah gambaran contoh sketsa solusi yang bisa dipahami oleh siapa saja ketika melihat. Oke. Sebentar kita ambil di sketsa solusi ya. Sketsa solusi ini udah sama tadi ya, desainnya ada sampai sketsa solusi. Demikian yang dapat Ibu sampaikan untuk pertemuan hari ini. Silakan kalian mengerjakan tugas ya, yaitu membuat desain sprint tadi ya, gambaran tentang UMKM Anda. Anda cukup membuat, baik saya kasih contoh lagi. Kalian membuat sprint map-nya. Sprint map-nya seperti ini ya. Contoh seperti sprint map-nya ini. Dari UMKM yang akan kalian memang ajak mitra untuk kerjasama untuk menjadikan mereka experience-nya. Oke. Baik, itu saja. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.